'Cause we'll be on a timeline. Cause we'll be on a timeline. Halo, Raf. Ya, halo. Udah maghrib? Udah. Oke, aman. Siap ya? Siap ya? Oke. Nah, sekarang Cika tuh mau kasih contoh kasus nih ke Raf yang lebih ramai nih. Oke, Cika udah cari contoh nih ya. Sekarang tuh kita pakai datanya tulisan tangan Raf. Jadi, ini kan Cika jelasin kan eh, secara data science, data analisis sama machine learning kan. Tapi sedikit-sedikit Kak Cika ngebongkar-bongkar si detail machine learningnya supaya Raf kebayang aja. Nah, jadi si mesin tuh kan sebenarnya dia bisa, kalau yang kemarin itu kan kayak Raf, kayak misalnya ini orang sakit jantung nggak, kalau kalau detak jantungnya, kalau gitulah yang kayak kemarin kita lihat lah data-data yang kedokteran itu kan. Nah, sekarang kalau gambar dia tuh gimana sih cara nganalisisnya? Nah, datasetnya tuh jadi beda, Raf. Jadi dia itu sekarang gambar. Nah, sekarang coba perhatiin ya, ada yang berbeda dari Kak Cikaran karena biar biar jalan dulu. Tapi nanti Kak Cika share si ininya, si worksheet-nya. Nah, kalau untuk gambar itu kita punya, taruh dulu. Taruh. Kak Cika kok belum punya? Ini satu. Oke. Buat dokumentasi. Ini Raf. Jadi eh kita akan pakai CNN nih. Jadi namanya convolutional neural network. Nanti Kak Cika jelasin tuh kayak gimana. Tapi ini memang algoritma buat gambar gitu. Jadi bukan buat yang angka atau yang lain gitu ya. Nah, kalau kita pakai gambar itu biasanya pakai TensorFlow. Nah, jadi kalau orang perhatiin, ini sekarang si datanya beda ya. Terus library-nya kan juga jadi beda. Kita sekarang ada TensorFlow nih. Matplotlib sama Seaborn tetap sama, NumPy sama Pandas sama. Daytime itu sebenarnya kita pakai waktu yang di hotel. Math juga sebenarnya kita juga pakai sih sebelum-sebelumnya gitu ya. Cuman apa namanya, beda dikit lah. Nah, ini kenapa nggak Kak Cikaran? Satu, ini kan udah jadi ya si si IPYNB-nya gitu ya. Kalau di Jupyter Notebook tuh notebooknya tuh udah jalan ya, udah keluar hasilnya, Raf. Nah, resiko tuh kalau kita jalani nanti kerjaan kita malah ngedebak karena ini si konfigurasinya tuh barangkali udah berubah. Nah, dia tuh pakai TensorFlow 2 kan. Dan ini tuh udah lama lah contoh ini gitu. Cuman Kak Cika mau nunjukin kasusnya. Udah ya, lihat. Python-nya pakai 37, tensornya 2, kerasnya 224. Nah, oke. Sekarang berarti kan kita harus ngeload. Nah, karena kita pakai gambar tuh kita akan ambil struktur data yang namanya si tensor board ini. Nah, dia harus di itu dulu, di load dulu, baru kita load datanya. Oke, sekarang kan begini. Nah, Kak, datanya kayak gimana? Oke. Secara prinsip tuh selalu sama kan, Raf? Kita punya data nih, misalnya. Ini kita punya data 70.000 nih, Raf. 70.000 datanya. 60.000 dijadiin buat training, 10.000 buat tes gitu ya. Jadi kurang lebih 80-20 lah, berapa persen. Pokoknya dibagi supaya ada yang buat training, ada yang buat tes. Nah, bentuk datanya kayak apa? Bentuk datanya gini, Raf. Jadi kita punya gambar. Itu dia 28 kali 28 pixel. Nah, oke, sampai sini oke ya. Nah, ada 70.000, Raf, tapi 70.000 tuh ada 0 sampai 9 gitu. Bayang nggak? Jadi semuanya 28 ke 28, 0 sampai 9. Nah, ini kan tulisan tangan ya. Berarti kan sebenarnya kita bisa bikin dataset sendiri gitu. Kita bisa bikin tulisan, terus kita upload asalkan speknya sama gitu. 28 ke 28 gitu ya. Nah, berarti kan Kak, distribusinya bakal sama nggak? Misalnya kalau 70.000 itu misalnya apakah eh, jumlah yang 0 sama yang 9 tuh sama atau enggak? Itu harusnya sih sama gitu ya. Tapi harus kita lihat.
gitu, oke? Nah, sekarang Kak Cika mau ngejelasin. Kalau Raf lihat, kalau di gambar gitu. Ini kan gambar. Kalau gambar kayak gini tuh biasanya formatnya ini Raf, jadi kalau gambar itu biasanya atau black and white lah ya. Jadi tipenya tuh, hold on. Kita tulis dulu ya. Ini tipe gambarnya tuh bisa mau pakai warna lain lah. Yang pakai warna lain lah ini. Bisa satu black and white gitu ya. Kalau black and white berarti apa kemungkinannya Raf? Warna pixelnya kalau nggak 0 1 kan. Bisa juga grayscale. Grayscale itu adalah apa namanya gradasi hitam ke putih. Nah, kalau grayscale itu kemungkinannya 0 sampai 255. Jadi artinya apa? Kan kalau black and white gitu ya, satu kotak pixel itu dia kemungkinan 0 itu putih, 1 itu 0 gitu atau kebalikannya gitu ya. 0 itu putih, 1 itu hitam gitu ya. Pokoknya either way lah gitu ya. Nah, kalau grayscale gimana, Raf? Nah, itu di setiap pixel ini dia punya nilai derajatnya tuh dari 0 sampai 255 gitu. Saya lupa deh 0 itu hitam, selalu lupa deh 0 itu putih apa 0 itu hitam lah ya. Tapi pokoknya ini gradasi. Jadi misalnya satu pixel ini tuh bisa satu 0 bisa atau misalnya 2 3 5 bisa gitu. Tapi dia 0 sampai 255. Nah, sekarang untuk dasar aja ya, supaya make sense gitu ya. Pasti disebut 2/8 Raf. Jadi biasanya data type yang dipakai buat nyimpen data satu pixel itu menggunakan 8 bit data. Jadi sebenarnya gitu ya. Ini tuh untuk merepresentasikan satu pixel tuh kita ngomongnya 111 0 10 10 gitu loh Raf. Jadi bentuknya tuh 8 bit lah. Nah, si 8 bit ini kan kalau kita hitung itu range-nya kan dari 0 0 itu tuh berarti hitam semua atau putih semua sampai hitam semua atau putih semua ya, atau putih semua sampai hitam semua gitu. Gini kan. Nah, jadi makanya formatnya tuh gitu, grayscale. Sampai situ kan. Ini kalau Raf ya, kalau kayak gini tuh komputasinya nggak akan terlalu berat karena dia relatif kecil gitu. 2/8 tuh relatif kecil. Nah, problem tuh kalau misalnya warna. Kalau misalnya gambarnya berwarna, itu disebutnya misalnya formatnya itu RGB. Jadi kalau kita punya format RGB, misalnya ya berwarna, itu tuh kita jadinya punya 3 layer dan itu tuh pasti berat gitu ya. Jadi ada red gini ya, ini rednya 28 kali 28 gitu ya. Terus ada layer green. Jadi satu gambar itu ada 3 layer. Jadi bayang nggak? 3 kali lebih ribet 3 kali komputasinya lebih banyak daripada grayscale gitu ya. Ini tuh 8 kali 28 juga gitu. Ada blue juga gitu di belakangnya. Jadi kalau RGB gitu ya, itu Prof bisa kebayang lah ya. Jadi akan lebih kompleks. Ini tuh baru gambar loh. Ini ada frame kan. Misalnya frame-nya 1 frame per detik aja. Berarti satu menit tuh ada 60 frame. 60 kali 3 kali 28 kali 28 berarti berapa pixel yang harus diproses gitu. Nah, itu tuh bikin lambat banget machine learning tuh makanya komputasinya kan sekarang harus pakai GPU gitu kan ya. Karena kalau misalnya machine learning-nya buat data gambar, wah itu ribet. Nah, kenapa ketika cerita gitu? Karena gini Kak, ada kasus-kasus di mana kita tuh nggak usah pakai RGB ya. Kalau misalnya kasusnya bisa black and white aja lebih murah gitu. Atau kalau mau lebih presisi ya udah pakai grayscale aja. Kalau nggak harus RGB, rusak. Kecuali kita punya unlimited resource lah. Sampai sini udah gitu ya ceritanya. Nah, sekarang kita mulai lihat datanya. Sekarang kan tadi Raf udah tahu ya, kita akan ngambil data. Si data training datanya tuh udah ada.
training datanya tuh ada di, hold on. Kalau hold on. Oh, ini dari Amnesty ini. Data set. Lihat mana deh. Oh, bentuknya binary, nggak bisa diliatin. Tunggu bentar ya. How do I hold on. Bentar ya. Dia bentuknya biner file, Rob. Jadi kita nggak bisa lihat. Oke, ya udah biar tahu aja ya. Tipe datanya byte. Byte itu gimana, Kak? 0101 itu. Jadi 010117. Jadi kebayang nggak sih datanya tuh gitu. Jadi nggak visual. Jadi kalau kita membentuk visual harus nyuruh si frame itu ngeprint dulu. Gitu ya. Jadi kebayang ya, dia bentuknya tuh 01 dalam biner. Kenapa biner? Yang tadi Kak Cika bilang, karena setiap pixel itu tuh diwakili sama 8 bit. Jadi isinya tuh 8 bit, itu banyak gitu. Jadi kalau Raf misalnya punya, ya misalnya kayak gini ya. Jadi strukturnya kan misalnya kita punya gambar nih. Dia kan 28 kali 28 pixel kan. Nah, di setiap pixelnya ini gitu. Di setiap pixel kan ada pixelnya gitu ya. Ada pixelnya gitu ya. Nah, setiap pixel ini tuh diwakili sama 8 bit gitu. Kebayang nggak? Nah, gitu. Walaupun biasanya cuma dipakai 7 bit, 1 bit lagi tuh bisa dipakai yang lain. Tapi tiap representasi pixel itu ada 8 bit. Berarti kan kalau kayak gini totalnya tuh kita punya 8 kali 28 kali 28 bit kan gitu. Atau misalnya dibagi 8 jadi byte gitu ya. Nah, nanti dibagi 1024 jadi kilobyte gitu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi kira-kira datanya gitu. Nah, udah ya. Nah, Raf udah kebayang. Nah, sekarang jadi datanya gambar nih. Nah, si strukturnya tuh jadi beda, Raf. Nggak kayak CSV yang hotel atau yang data set yang buat kesehatan baris kolom gitu. Nggak gitu, Raf. Jadi ini anggap ya, di sini tuh si datanya udah ada nih. Kita udah ambil. Terus kita bilang, ini si Amnis dataset tuh yang tadi kita lihat di ini ya. Kaggle ini tuh datasetnya kita ambil dari sini. Ada readernya, tunggu. Oh ya. Oh tuh kan dia. Ini. Kira. Dia bilang, kan tadi kan datanya binary ya. Ternyata ada coding yang buat ngebaca binernya nih, Raf diginiin. Jadi dia gabungin ya si byte-byte-nya dia susun gitu. Dia rapin terus bentuknya jadi gini. Nah, ini yang Kak Cika mau tunjukin ke Raf tuh. Kayak gini, Raf, bentuknya gitu. Jadi misalnya Kak Cika punya satu angka nih, misalnya katakan 9 gitu ya. Si 9 ini angka 9 gitu. Kita bilang bahwa ini tuh angka 9 ya gitu. Ini juga angka 9 ya, gitu, kebayang nggak? Nah, sebenarnya si machine learning, lihat ya, ini kan 28 kayak 28, kelihatan kan Raf? 28. Udah gitu, Raf bisa lihat kan warnanya antara hitam, abu-abu, sama putih. Berarti ini grayscale ya, bukan black and white gitu. Oke, dah. Terus ada 8 gitu ya, ada 9 lagi gitu. Nah, caranya si machine learning belajar tuh apa, Raf? Dia pelajari kombinasi semua pixel, kebayang nggak? Jadi dia tuh nanti perhatiin ya, oh kalau angka 9 tuh pixel ini tuh biasanya warnanya ini. Kalau angka 7 pixel ini tuh biasanya warna ini gitu. Kebayang nggak? Jadi dia membayangkan pola
konfigurasi setiap pixel untuk setiap label. Label tuh apa, Kak? Label tuh yang mau kita pelajari. Label tuh berarti 0 sampai 9 ini gitu. Tapi itu datanya kalau secara visual untuk kita kayak gini nih datanya gitu. Tapi pada saat diproses sama si mesin itu udah bentuknya biner gitu. Cuman kan kalau kita ngelihat datanya biner semua kan nggak ngerti gitu. Tapi sebenarnya kalau divisualisasiin kayak gini. Nah, bisa nggak misalnya kita, Kak, bisa nggak ya kita pakai data kita sendiri cobain tulisan saya, bikin 2, bikin 1, bisa. Kalau dia udah di train harusnya bisa. Selama sama formatnya gitu, grayscale. Tapi kayaknya kalau black and white juga bisa deh. Ya, jadi kayak gitu ya, ada readernya sih. Udah bagus nih ada reader ya. Ya, balik lagi ke sini, ini abstrak lagi. Oke, nih kita load si datanya, terus kita langsung bagi nih, Raf. Bagi, oke, sebagian jadi train, sebagian jadi test. Kayak tadi kan Raf lihat ya, di sini kan ini ada training image, ada test image. Jadi nanti dibagi sebagian buat train, sebagian untuk test. Yang ngatur si codingnya ini. Nah, udah ya. Nah, terus dia bilang, oke, gue udah bagi ya, kata dia. 60 buat train, 60 buat test. Oke, sekarang kita lihat. Ini yang tadi Kak Cika bilang. Artinya apa? Image width-nya 28, height-nya 28 berarti 28 kayak 28 pixel. Kenapa image channel-nya 1? Karena dia grayscale, Raf. Kalau dia RGB dia image channel-nya 3. Jadi semuanya dijadiin 3. Dikaliin 3. Kan komputasinya triple gitu ya. Sekarang kita lihat, pengen lihat dong data train yang ke 0. Tuh kalau dilihat kayak gini matriksnya, Raf, kayak gini gitu. 28 ke 28. 28 ke 28 tuh bentuknya begini. Nah, Raf bisa lihat kan, 0 itu hitam ya ternyata ya. Nah, yang putih itu tuh gradasi 0 sampai 255 kan? Kelihatan nggak kayak 136 tuh lebih ke hitam gitu ya. 226 tuh agak lebih putih gitu. Tapi nggak ada yang lebih dari 255 kan? Paling putih itu 253. Ya kan? Karena angkanya nggak mungkin lebih dari 8 bit gitu. Tapi kebayang nggak? Jadi si mesin tuh ngelihatnya begini gitu. Oh ini angka yang Kak Cika nggak tahu ini angka apa ya. Cuman di data train pertama itu bentuknya biner kayak gini. Biner udah gitu setiap pixelnya diwakili angka 0 sampai 255. Jadi ini satu angka pertama. Nah, tapi kita nggak tahu kan ini angka apa. Walaupun ini kalau kita jembrengin kelihatan sih dari bentuknya gitu ya. Dari bentuk si angka-angkanya. Nah, kalau kita mau lihat tuh bisa pakai IM show ini. Kita bilang, tolong dong map data binernya. Saya mau lihat data train 0 ini apa. Kalau di show, angka 5 ternyata. Gitu. Oke, sekarang pengen lihat yang lain juga. Bisa gitu. Kita bisa bilang bahwa tolong dong semua gitu ya. Data yang dari 0 sampai 25 tolong. Terus tolong formatnya 5 baris 5 kolom. Figure size-nya 10-10 ya? Ya, figure size 10-10 kita print. Nah, ini datasetnya. Jadi, oke. Nah, jadi sebenarnya nggak usah gini juga bisa, Raf. Ini kan kita pakai Python ya. Ya sama sih, semua juga pakai Python. Ini kan nge-read binarinya. Tapi sebenarnya kalau udah jadi data frame, kita bisa pakai ini IM show ini gitu. Tapi kita bilang tolong show tapi data binary gitu. Jadi gambar. Kayak ini datanya. Dah. Sekarang nah ini data science nih. Nah, sekarang Kak Cika mesti jelasin gini, Raf. Misalnya gini, misalnya Raf punya data ya, atau misalnya punya data, terus punya mesin. Itu kan harus disesuaikan dong datanya sama mesin. Kayak Raf misalnya mau masukin kayu ke mesin bubut gitu, atau misalnya mau ngeblender wortel, atau mau nge-green kopi gitu. Itu kan mesinnya beda nggak, Raf? Emang bisa gitu nge-green kopi pakai mesin bubut gitu misalnya. Kan nggak cocok gitu. Jadi kita harus nyesuaiin dia sama mesin yang mau kita pakai. Nah, mesin yang kita pakai itu namanya Confug CNN itu kan. Dia tuh bentuknya kayak gini, Raf. Nih, kayak gini. Ya caranya.
Kak Cika tuh pernah nunjukin kemarin ya, kalau nggak salah misalnya apa ini deh, ya coba ya. Nah ini misalnya, kita lihat ini ya. Terus selalu buram gini ya. Gimana sih taruh, bisa nggak ya kalau nggak buram? Kita buka dulu. Kenapa ya gambarnya nggak ada yang high res? Kan jelek. Ini. Ini arah. Jadi si machine learning yang kita pakai itu adalah CNN. Nah, input kita, ini kan kalau ini kan Tweety ya. Kalau yang kita tuh huruf. Ini si Tweety ini RGB nih, karena ada warnanya nih. Nah, apapun format gambarnya, itu harus disesuaikan sama ini nih, sama si dimensi convolution dan seterusnya ini. Misalnya kita mau ngeblender atau mau halusin cabe gitu kan ya, paling nggak dirajang dulu dikit lah atau dipasin ukurannya biar masuk atau biar pas gitu. Nah itu tadi tuh di resize dulu tuh untuk ini gitu. Nah yang mau Kak Cika ceritain ke Raf adalah di CNN itu ada proses layers gitu. Jadi dia punya proses di mana dia lakukan convolution pooling gitu ya. Sampai akhirnya bisa masuk ke sini, ke neural net yang Kak Cika ceritain gitu. Ini nanti bisa didetailin, tapi secara prinsipnya ini adalah cara dia melihat pola. Dia bikin bikin matriks yang bisa melihat pola. Kayak saja, polanya Tweety itu berarti kalau Tweety berarti tuh di pixel-pixel ini warna kuning, pixel-pixel ini warna putih nih, pixel-pixel ini warna hitam nih gitu. Kalau misalnya satu berarti pixel sini yang agak terang, sini agak gelap gitu, kebayang nggak? Nah, pada saat dia sudah dapat fitur maps gitu ya, nah dia akan geser ke sini, masuklah dia ke classification. Jadi selalu gitu, Raf. Jadi selalu ada proses, dia mengenali dulu pola, kemudian dia masuk ke neural net untuk melakukan classification. Classification tuh ngapain? Yang kayak Kak Cika cerita di hari pertama atau kedua ya. Itu kita ngupdate bobot, which is kita punya matriks yang akan membuat input sama outputnya itu sesuai yang diajarkan gitu. Kayak misalnya, kan kalau kita waktu kecil suka diajarin nakal, azan dulu, azan dulu. Azan dulu. Lagi azan ya. Kok di Kak Cika belum azan? Oke, azan dulu. Break dulu.
Udah ya azannya ya. Udah. Kayaknya udah sih azannya. Oke, lanjut. Udah ya. Berarti kan proses tuh pasti selalu fitur extraction gitu kan, Raf. Jadi si mesin itu akan mencari sebenarnya nggak kalau dia lagi fitur extraction mau dia data apapun tuh sebenarnya nyari pola, Raf. Makanya kalau kata Kak Cika, kalau nggak ada pola dia nggak akan bisa learning gitu. Kayak Kak Cika di SMA tuh fisika sama kimia tuh jelek karena nggak tahu gimana, nggak ngerti polanya gitu. Kimia tuh menurut Kak Cika agak nggak make sense soalnya nggak ngerti kayak kasus-kasus misalnya kalau beda beda kalau beda ininya misalnya ya kan harus hafal tabel tuh kalau kenapa asam sama basa kadang-kadang gini kadang-kadang gitu, nah itu gitu si mesin tuh nggak bisa kadang-kadang gini kadang-kadang gitu, dia harus melihat keseluruhan polanya. Nah dia tuh lihat pola dari distribusi datanya, Raf. Jadi kayak misalnya kalau gambar gitu ya, distribusi warna, distribusi pixel gitu. Nanti kalau dia udah dapet nih si fitur si pola ya, ini udah dapet fitur ya, fiturnya udah sama dia udah diekstrak gitu ya. Nah, dia mulai melakukan classification. Classification tuh dia melihat. Jadi kan kalau udah tahu fitur kan kayak misalnya Raf udah tahu warna gitu kan, langsung tahu kan itu merah, yang ini biru, itu merah, ini hijau, ini apa gitu. Nah, dia lakukan di sini dengan mengupdate bobot-bobot. Setelah itu mulailah keluar hasilnya gitu. Nah, si bobot ini nanti tuh ngeluarin nilai ke angka kepastian gitu, Raf. Jadi dia punya angka apa istilahnya ya, keyakinan gitu. Menurut dia ini tuh 70% Tweety gitu. 1% Goofy, 2% Donald gitu. Karena dia belajar 3 kan. Jadi nggak 90% Tweety juga gitu. Tapi setidaknya dia kan predik dengan benar gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan CNN. Nah, kan data kita tuh kayak gini ya. Kalau data kita itu, nah ini kan. Nah, ini tuh kita harus reshape itu, Raf. Kita bilang bahwa di data train itu pokoknya bentuknya harus 28 kayak 28 dan channelnya 1. Yang tes juga gitu. Nah, Raf percaya nggak? Kak Cika tuh pernah ngabisin 3 jam ngerjain di kelas gitu ya, kayak gini, kayak sama Raf gini. Gaduh. Itu tuh bingung gara-gara si data yang kemarin Kak Cika tunjukin ke Raf itu inget gak? Yang data COVID itu tuh ternyata formatnya tuh nggak cocok gitu. Jadi ada sebagian yang ukurannya segini, ada yang jadi wah kacau lah gitu ya. Nah itu tuh kerjaannya data scientist ngoprek-ngoprek gitu ya kayak forensik ini apa ya tipe datanya gitu. Nah makanya kita harus selalu make sure. Waktu itu tuh Kak Cika pernah gitu ya, oh, kayaknya gue udah mau selesai nih, tinggal nyari. Ternyata X sama Y-nya tuh nggak sama, Raf. Jadi X-nya tuh harusnya kan matriks ya 2 kali berapa, Y-nya tuh harusnya Y-nya tuh harusnya satu dimensi kalau vektor lah gitu ya. Kalau nggak kolom dia harus baris gitu. Dan itu pas Kak Cika mau compile jalanin nggak jalan, dia marah-marah gitu. Nggak bisa, gue nggak bisa lu, size-nya nggak cocok. Itu sampai kesel banget. Udah mau selesai, udah tinggal ngecek gitu ya. Kak Cika mau masukin gambar baru gitu. Gue mau ngetes nih data baru, lu bisa nggak gitu. Ternyata data baru Kak Cika tuh konfigurasinya tuh nggak cocok sama mesinnya. Itu lama banget tuh. Gitu. Udah ya, sampai sini oke, Raf. Jadi di awal tuh yang kita harus lakukan adalah oke, datanya apa, komposisinya gimana, udah gitu dimensinya kayak gimana. Nah, sampai situ udah oke. Tapi seperti tadi Kak Cika bilang, di datanya tuh kan gini ya, Raf ya. 0 sampai 255 kan? Nah, kalau 0 sampai 255 tuh agak susah gitu. Terlalu banyak gradasinya gitu. Kayak misalnya gini deh, misalnya gaji gitu ya. Misalnya ada data, Raf misalnya punya umur, gaji, sama apa ya? Gaji sama tinggi badan gitu. Misalnya umur ya. Umur kan range-nya 0 sampai ya nggak mungkin 0 lah ya kali. Umur misalnya range-nya 30 sampai 45 lah gitu ya. Kalau gaji misalnya range-nya bisa 5 juta gitu sampai berapa? 100 juta gitu. Kebayang nggak? Terus tinggi badan itu kan misalnya dari berapa? 150 cm sampai 190
180 lah, 180 cm gitu. Nah, ini tuh kalau misalnya Raf punya data kayak gini, mau dianalisis misalnya berdasarkan misalnya mau nggak ngerti lah data apapun, itu tuh harus dinormalisasi juga gitu. Jadi si range ini kan umur gitu ya, sama gaji, sama tinggi badan itu kan mereka beda gitu. Nah, itu tuh harus dirasioin yang sama supaya si machine learning-nya tuh bisa lihat apa ya, rasio yang sama untuk tiap data. Sama halnya sama gambar ini juga harus di normalize dulu. Sehingga semuanya dibagi 255 supaya apa? Supaya jadi 01 aja gitu. Jadi akhirnya ya udah kalau 00 kalau warna 1. Jadi ya kayak gini gitu ya. Dari 0 sampai 1 lah range-nya. Jadi kayak gini bentuknya. Udah ya, udah kita normalisasi. Nah, sekarang kita mikirin model. Model tuh apa, Kak? Model itu adalah ini. Ini modelnya. Ini model gitu. Model tuh haruskah begini? Enggak, bisa beda-beda, Raf. Jadi kayak misalnya convolutionalnya mau 2 kali kek, mau cuman 2 aja gitu. Boleh. Jadi kayak apa ya? Kayak misalnya Raf bikin, nggak ngerti lah Kak Cika misalnya apa ya? Misalnya modif motor gitu atau modif mobil gitu kan kita juga nggak tahu ya apa yang ditambahin, apa yang dikurangin gitu. Bagusan mana? Ya gimana lu tahu aja sesuai dengan misalnya optimasi mesinnya gitu ya. Gimana bagusnya yang mungkin yang make sense, ya itu yang dilakukan. Nah, ini kita mesti build modelnya dulu. Nah, dia bilang katanya, oke kita pakai convolution 2D ya, sama pooling 2D layers ya. Nah, layersnya itu ya udah kita bikin aja gitu. Jadi ini tuh kayak numpuk-numpuk layernya gitu lah. Kayak misalnya, oke gue mau proses cold brew gitu ya, kopi gitu. Disaring, misalnya dijemur, terus disaring, terus ditumbuk atau mau diapa gitu lah bikin lah. Jadi dia bikin, kita nyusun nih, misalnya modelnya pakai keras ya gitu, sequential. Terus sekarang kita tambahin misalnya convolutional, ditambah pooling, terus di convolutional lagi, terus di pooling lagi. Nah, ini kan sebenarnya sama yang kita tadi ya, Raffi. Convolutional, pooling. Terus flatten layer kan. Flatten layer tuh apa? Dijadiin vektor, Raf. Jadi misalnya ya, misalnya flatten itu gini. Misalnya data kita 28 kali 28 nih. Kan bentuknya begini nih. Begitu kan. Kalau dimasukin machine learning, masukin neural net jadi susah. Nah, itu kita jadiin vektor gitu, Raf. Jadi ini nanti 0 sampai 28 kali 28 minus 1 gitu. Jadi panjang ke bawah gini gitu. Dibikin kayak gerbong. Nah, semuanya dimasukin ke neural network-nya gitu. Oke ya. Nah, udah. Berarti kan udah. Berarti kan kita ngodingnya gitu ya bentuknya. Oke, udah ya. Udah gitu masukin ke flatten gitu ya. Habis itu kita padatkan di dense dan seterusnya. Terus udah gitu udah lah masuk ke ini. Nah, jadinya kayak gini Raf bentuknya gitu. Kita punya layer ini. Oke. Nah, yang Kak Cika mau jelasin ke Raf itu udah lagi nih. Perhatiin deh. Sebenarnya inti dari filter extraction itu adalah memfokuskan atau memampatkan data supaya dia makin ngelihat polanya gitu, Raf. Jadi kayak melakukan kompresi dengan kata lain ya, in some way gitu ya. Lihat deh, pada saat di awal kan shape-nya 24 kali 24 kali 8 loh. Terus di pooling jadi separohnya, di convolution jadi kecil lagi kan 8 sekarang. Di pooling lagi jadi 4 sekarang gitu. Nah, setelah itu kita flatten tuh dia bentuknya jadi ini 4 kali 4 kan, 4 kali 4 kali 16 lah gitu ya. Jadi dimensinya kecil tapi layersnya banyak gitu. Nah, tapi nanti akhirnya di akhir tuh dia di flatten tuh jadi panjangnya 256. Kita padatkan lagi jadi setengahnya, proses lagi sehingga akhirnya tinggal segini gitu 10. Kenapa 10 Raf? Coba tau nggak? Karena label kita ada 10 gitu. Jadi dia nanti harus bisa mengenali 0, 1, 2, sampai 9. 10 label. Outputnya tuh harus 10. Jadi pas kita masukin input, gue masukin angka ini, lu tebak dah ini apa gitu. 3 apa 8 atau berapa gitu.
Kebayang ya? Jadi makanya waktu di awal Kak Cika cerita neural net itu karena kita nerima input terus outputnya tuh ya kita set sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, tapi perhatiin di sini tuh kan ada proses pemampatan data gitu. Buat apa? Buat mencari pola. Karena dengan di dalam proses ini tuh jadi terekstrak bahwa si polanya tuh kayak gitu. Oke ya, sip. Nah, ini kan prosesnya udah siap menggila gitu ya. Oke. Sekarang kita plot modelnya dengan input ini. Jadi setiap layer tuh kita masukin sesuai ininya ya, sesuai dimensinya. Udah ya, siap ya. Nah, udah. Sekarang kita masuk ke model. Kita kan pakai model, Rah. Modelnya yang tadi ya CNN. Nah, setiap model itu sebenarnya kita pakai TensorFlow Keras ini ya library-nya. Itu ada optimizer-nya gitu. Optimizer-nya tuh ada macam-macam, ada apa gitu. Tapi kita pakai yang sering dipakai aja. Nah, yang mau Kak Cika ceritain ke Adam tuh adalah ke Adam. Kok jadi Adam sih? Yang Kak Cika mau ceritain ke Raf tuh ini learning rate. Jadi, mesin itu punya learning rate, Raf. Ini tuh angkanya angka standar dulu ya. Tapi kalau misalnya mesin kita bodoh gitu ya, kita bisa, kalau misalnya mesinnya bodoh, learning rate-nya digedein apa dikecilin, Raf? Dikecilin ya. Ya kan? Misalnya, jadi kayak gini, kayak Kak Cika kan ngajar Raf kan? Itu Kak Cika pakai learning rate tuh. Terus Kak Cika tanya, Raf ngerti nggak? Ngerti. Oh, berarti kata Kak Cika, oh, berarti rate segini cukup nih, kecepatan segini. Kalau misalnya Raf nggak ngerti, berarti kan learning rate-nya Kak Cika, maksudnya kecepatannya Kak Cika rendahin gitu ya. Kalau Rafnya pintar, kayak sekarang gitu, Kak Cika tinggiin kecepatannya. Nah, learning rate itu penting, Raf. Jadi misalnya gini, kalau misalnya learning rate-nya, misalnya dia bodoh nih si mesinnya gitu ya, terus learning rate-nya dikecilin gitu. Nah, itu berarti deltanya tuh dikecilin, Raf. Jadi dia belajarnya kecil-kecil, ya, sedikit-sedikit. Nah, kalau misalnya nih, misalnya Kak Cika ngajarin Raf pelan-pelan, Raf, ini per baris ya, gitu. Gimana, masih juga sama gitu ya. Kalau diajarin per epochnya itu cuman dikasih sedikit perbedaan, itu tuh nanti lama belajarnya, jadi maksudnya lemot gitu, lama nggak selesai-selesai gitu. Kalau orang udah bosen gitu. Tapi kalau misalnya ya udah tuh kalau mesinnya pinter, kenapa nggak learning rate-nya 5? Jadi speed-nya ditambah gitu. Nah, resiko dari misalnya kita ngajarin mesin itu learning rate-nya kencang, itu nanti dia akan ada kayak ini Raf, kayak ada yang kelewat gitu. Jadi prosesnya tuh ada angka yang nggak ke digest gitu sama dia. Sama halnya kayak kalau nonton YouTube misalnya, atau Kak Cika ngomong ke Raf dicepetin 5 kali, pasti kan ada yang miss kan, Raf ada yang nggak denger atau yang apa tadi gitu kan. Nah, sama gitu. Jadi learning rate ini bisa di set gitu. Kalau dia terlalu kecil, nggak pinter-pinter, kalau terlalu cepet bisa kayak ngebut naik sepeda gitu, nabrak gitu, terus nggak ngerti apa-apa gitu. Oke, udah ya. Nah, pokoknya kita pakai optimizernya si Adam ini. Udah. Sekarang udah nih. Ini ceritanya kita train ya. Nah, ini tuh cuma nyatet aja. Oke, tanggal sekian kita melakukan train gitu. Dah, ini kita train. Gimana ngetrainnya? Oke, kita pakai model yang tadi kita pilih, CNN itu. Terus X-trainnya udah kita normalize ya. Y-trainnya nggak usah dinormalize, kan dia 01 aja, 0 sampai 9 aja. Nah, ini yang Kak Cika maksud dengan yang tadi itu, Raf. Jadi epoch itu, kalau kita ngajari mesin, itu ada iterasinya gitu. Jadi kayak misalnya Raf kuliah ya, kan ada 16 kali pertemuan tuh. Nah, itu epoch tuh, kira-kira lah kayak gitu. Enggak. Sebenarnya bukan gitu. Epoch tuh kayak Raf belajar satu semester diulang 16 kali gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu diulang 10 kali. Nah, epochnya bagusnya berapa, Kak? Tes dulu gitu. Kalau misalnya 5 udah konvergen belum datanya? Kalau belum coba 10. Kalau nggak konvergen coba 100 gitu. Epoch itu juga nggak harus banyak-banyak. Nah, epoch itu juga dipengaruhi learning rate gitu. Kalau epochnya besar, learning rate-nya kecil,
Ah, itu tuh oke lah mungkin ya, belajarnya pelan-pelan tapi kelasnya panjang gitu. Yang kacau tuh kalau epohnya sedikit, learning rate-nya rendah gitu. Jadi dia baru belajar sebentar tapi kayak itu kayak misalnya kita dapat 16 pertemuan gitu, tapi ngajarinnya tuh cuman sehari seperempat bab, pertemuan berikutnya seperempat bab yang nggak selesai-selesai gitu. Ya. Oke. Dah, nah ini kalau Raf lihat ya, nih. Gimana Kak taunya bahwa dia itu bagus atau enggak? Oke. Parameter untuk memastikan bahwa ini kita lihat loss sama akurasi secara umum aja ya. Nanti loss sama akurasi, ya loss sama akurasi itu intinya lihat aja dua parameter itu. Loss itu harus lebih kecil, akurasi harus tambah naik. Nah, Raf lihat dong di sini kan secara umum. Ini cuma 10 epoch kok akurasinya udah 99% gitu. Ini file akurasi sama akurasi biasa nanti dulu ya. Pokoknya secara umum kayak gitu. Terus loss-nya juga mengecil gitu dari 0,2 jadi 0,01. Udah bagus gitu. Berarti udah selesai. Udah oke. Jadi ini kayaknya mesinnya udah oke nih gitu. Terus kita oke lah kita plot ya. Raf udah biasa kan ngeplot. Kita kasih label epoch number, labelnya loss ya, epoch number X-nya, Y-nya itu loss-nya. Terus kita lihat training sama, nah inilah Raf. Jadi loss ini, yang tadi Raf lihat, ini tuh untuk training data. Kalau loss itu adalah tes data. Jadi kita lihat di trainingnya bagus, di tesnya juga bagus. Walaupun mungkin misalnya akurasinya di sini pas 99,4%, yang ini 99,1%, alah beda dikit lah gitu ya. Tapi kalau Raf lihat secara gambar gitu ya. Ini kan pas training ini dia ngeprint apa? Loss ya. Bukan precision ya. Kalau loss berarti harus dari besar ke kecil dong, ya kan? Masa ya pokoknya bentuknya harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Jadi sekarang Raf lihat deh. Kenapa yang training set itu loss-nya gede di awal? Ya iya kan baru belajar, kayak baru naik sepeda jatuh-jatuh dulu. Makin lama dia makin bagus nih. Makin kecil nih gitu. Nah, kalau tes itu kan dia udah pernah di training kan, ya udah berarti dia lebih bagus dong, lebih stabil. Nah, harus akhirnya makin turun gitu. Tapi in general tuh oke gitu. Jadi loss-nya tuh di sini di bawah 0,05 gitu. Tapi di sini ada gap itu karena ya beda sih training sama tes. Tapi ini adalah kurva yang news lah gitu ya. Nah, ya. Udah beres. Sekarang kita bandingin akurasi. Nah, kalau akurasi nggak boleh gini. Akurasi harus kebalikannya, gitu ya. Harus dari kecil ke besar gitu. Nah, Raf juga lihat kan, kalau di training awalnya akurasinya kecil banget. Ya iya kan baru belajar gitu. Kayak belajar mana, nyasar dulu. Belajar nembak, malah nembak apa dulu, nyasar dulu. Akurasinya kacau. Tapi pada saat tes, dia udah lebih presisi gitu. Cuman memang mereka harus makin naik, makin mendekati 100 gitu. Tapi kalau bentuknya begini tuh udah bagus banget. Tapi ya dari sini Raf bisa lihat Kak, sebenarnya epochnya itu cukup di sini loh. Sebenarnya satu epoch udah pinter dia, cuman sampai sini gitu. Jadi sebenarnya di 4 tuh udah cukup, nggak usah sampai 6, nggak usah sampai 8. Tapi kalau sampai 8 tuh udah lebih naik gitu ya. Tapi udahlah gitu. Setelah 10 tuh nggak ada gunanya gitu. Mau kita tambahin epochnya 200 juga ya dia segitu-segitu aja gitu. Janganlah membuang resource gitu ya. Gitu ya Raf. Jadi kebayang ya. Jadi data science sama data analis tuh ya harus ngeliat, oh oke, gue udah ngetren datanya oke nih kayaknya. Oh, trennya udah cakep nih gitu ya. Cakep kan ya. Berarti si CNN itu keren ya sebenarnya gitu. Oke, sekarang kita lihat sekarang secara perhitungan. Berarti gimana nih? Kalau untuk data training loss-nya segini, akurasi segini. Untuk tes, ya itu ya, kira-kira sama lah sama si yang tadi gitu. Udah dong, berarti cakep dong kalau udah. Nah, ini ya sekarang yang Kak Cika mau jelasin lagi. Kalau Raf pernah mendengar gitu ya, misalnya machine learning itu ada pre-train gitu ya. Pre-train itu adalah kayak kita ngambil mesin yang udah setengah belajar gitu. Atau udah belajar, itu bisa di-save. Ini model ini, itu kita bisa save.
Jadi artinya ini adalah apa ya? Capture dari hasil belajarnya mesin. Ah, isinya apa sih, Kak? Isinya matriks. Gitu. Nanti si matriksnya itu ya udah tinggal dipakai aja. Oke, sekarang kita lakukan prediction-nya. Oke ya. Sekarang oke, Kak, gimana sekarang nyari cara pakainya? Dia kan udah ada matriksnya, berarti tinggal dites dong. Tadi kan udah dicoba kan pakai data trace sama data test. Nah, kalau Kak Cika belum cerita ke Raf Bapak gini. Kalau kita punya dataset kan, nih ya, dataset gitu ya. Datasetnya itu kan misalnya Raf punya soal ini dibagi ya. Misalnya ini 60 dataset itu ini buat train gitu ya. Hold on. Gitu ya. Ini buat tes gitu ya. Kayak gitu kan selalu dataset. Nah, kalau kita udah jadi model, ini udah nggak pakai dataset yang ini, kita harus pakai dataset yang di luar itu gitu. Kebayang nggak sih kayak misalnya kita di sekolah nih kuliah udah belajar 1 semester udah ujian gitu. Nanti pas ke tempat kerja kan soalnya udah bukan yang di kampus, soal beneran gitu. Ini juga gitu. Jadi tesnya jangan pakai data yang ada di train sama tes. Tapi kita harus punya data terpisah, misalnya data lain lah gitu ya. Dites dengan data yang ya maksudnya tapi jangan jauh banget gitu kayak misalnya tadi tadi diajarin angka sekarang ditanyain huruf ya kagak ngerti dia lah gitu ya. Ya yang mirip lah gitu, tulisan tangan juga misalnya apa gimana gitu. Tapi harus di luar dari datasetnya gitu ya. Sekarang kita predik ya. Kita bisa use model kita udah train gitu ya. Gitu ya. Ini prediction one hot itu load model predict text normalized print. Oke. Tapi gimana caranya ya? Nah, ini oke. Nah, contoh ya. Ini kita masukin nih. Tolong dong predik ini satu angka ini gitu ya. Ada data yang kita masukin gitu. Si data ini formatnya harus sesuai gitu. Nah, nanti hasil prediksinya tuh kayak gini, bentuknya berbentuk matriks itu. Nah, nanti kita harus cari dari sini, kita cari dia bilang gini kan, dia akan predik itu untuk semua nomor. Kayak tadi loh, jadi kayak, oh ini tuh 70% Tweety, 20% Goofy, 10% misalnya Donald Duck gitu. Tapi totalnya 100%. Nah, dia tuh bentuknya ngepredik kayak gini, Raf. Jadi dia bilang, oh ini kayaknya angka 0 sekian, angka 1 berapa gitu. Dia bikin prediction. Nah, berarti kita kan harus lihat ya pakai data frame. Cobalah lu print deh. Nah, ini kelihatan nih. Jadi yang angkanya paling besar berarti itu pilihannya dia gitu. Nah, ternyata angka yang paling besar itu adalah 7. Di angka 7 itu tuh skornya gede. Jadi berarti prediksinya 7 gitu. Nah, ini tuh kita kasih dia suruh predik bener gitu. Nah, ini tuh sebenarnya sama yang Kak Cika pakai. Jadi kebayang nggak Raf? Jadi kalau Raf udah ngerti ya, misalnya, datanya kayak gitu. Berarti kalau gue ganti, harusnya bisa. Nah, karena Kak Cika pernah pakai ini, terus Kak Cika kepikir kan, oh iya bisa juga, masa nggak bisa sih buat predik X-ray gitu. Kayak gambar toraks gitu kan, maksudnya bentuknya hitam putih ya. Maksudnya ya bisa dilihat lah, polanya kan sama. Tinggal dilihat aja kalau burem COVID, nggak burem pneumonia gitu kan. Atau misalnya bentuk apalah gitu. Sebenarnya bisa juga ya bentuk baju, celana gitu, tulis di gambar gitu juga harusnya dia bisa gitu. Atau ABCD juga harusnya bisa gitu. Ya kan, Raf? Dah, berarti bisa dia predik ya. Nah, sekarang kita bikin lagi untuk tes yang lebih banyak. Tesnya banyak nih, Raf, 196. Di mana kita akan masukin banyak data yang kalau tebakannya benar, kita cek hijau. Kita warnain hijau, kalau salah kita warnain merah. Oke. Nah, Raf lihat deh. Salahnya berapa? Salahnya cuman 2, lihatin dari 109
dari 196 data, dari 196 data, 7 dicek 7, 2 dicek apa dipredik 2. Cuman ini salah 9 disangka 4, 1 disangka 4 ya di sini ya. Ada 2 yang nggak sama. Ini mah nggak usah mesin, kita juga pusing gitu kan, ada emang aneh gitu. Cuman Raf lihat kan kayak gini. Dengan 28 kayak 28 pixel aja dia udah sepresisi ini gitu. Sebenarnya kan jadi kan sebenarnya kita bisa pakai machine learning untuk ngebacain nomor telepon, atau makanya kan sekarang kalau misalnya kita masukin KTP buat verifikasi gitu kan dia udah bisa baca kan ya alamatnya di mana, dan itu terus pakai gini gitu. Dia mempredik. Nah, ini dia salah-salah di sini tuh nggak apa-apa lah, orang mirip gitu. Kita aja siwer gitu. Jadi oke lah ya, nih cakep ya. Nah, sekarang nanti Kak Cika tuh mau nunjukin contoh yang dalam kehidupan nyata nih. Oke ya, sekarang ini yang kayak kemarin Raf. Ini confusion matrix. Kalau Raf ingat kayak kemarin itu confusion matrixnya kan cuman 2 gini ya Raf ya. Kayak misalnya nih Kak Cika bilang ya, ini misalnya true-nya, ini prediction-nya gitu ya. Kalau kemarin kan cuman gini ya Raf. Nggak jantungan apa jantungan? Kok gue gitu sih nyatetnya? Bentar. Ini jantungan, nggak jantungan nih jantungan, prediction jantung, nggak jantungan nih jantungan. Berapa yang di predik gitu ya? Berapa yang dipredik salah? Misalnya datanya ada berapa gitu ya? Misalnya di sini yang kepredik 10, ini beneran 10 gitu ya. Ini misalnya 3, ini 2, nggak tahu lah gitu. Pokoknya intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia benar prediknya, pokoknya selama diagonalnya itu besar, itu berarti dia bagus tuh. Dia mempredik dengan benar. Cuman kalau Raf mau cek gitu ya, ini dia ngaco di mana sih dia gitu ya. Nah, itu berarti kayak ini nih gitu. Harusnya 9 disangka 0 atau kebalikannya gitu. Terus ya nih kayak 0 disangka 9, atau misalnya ini 1 disangka 6 dan atau sebaliknya 2 kali gitu. Terus ini 1 sama 7 suka ketukar gitu ya. Tapi kan kita bisa lihat bahwa ada angka-angka yang emang dia salah gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah gitu. Oke, udah. Sekarang kita bisa tensor board, nggak usah lah tensor board. Udah ini nggak usah, udah selesai nih. Udah selesai. Jadi Raf kebayang ya kayak gitu. Nah, sekarang Kak Cika mau ngasih contoh nih. Dalam kehidupan nyata nih Raf. Kak Cika tuh baru disuruh nge-review paper. Nah, paper ini itu memang machine learning. Bentar, loading dulu ya. Dia pakai Word. Bentar. Loading dulu. Nah, kita lihat Raf. Ini mah beneran. Kita nggak pakai data beneran. Cielah. Baru ya ini. Ini adalah, tapi ini belum dipublish ya. Kak Cika baru nge-review. Tapi ini banyak juga gitu. Apa namanya? Udah banyak yang bikin. Tapi dia pakai algoritmanya beda Raf, bukan CNN tapi pakai random forest. Nah, Kak Cika belum cerita ke Raf tuh kayak gimana random forest, tapi dia itu dipakai untuk apa? Coba lihat deh. Jadi machine learning itu bisa dipakai untuk mendeteksi apakah daging sapinya seger atau enggak dari gambar. Nah, yang Kak Cika udah pernah coba tuh waktu itu tugas akhir tell you ya, misalnya ada yang bikin misalnya ngebedain besar telur gitu. Jadi kayak dia bisa dari rasio gambarnya dia tahu telur yang besar sama yang kecil, terus disorting. Atau misalnya sorting tomat, sorting kentang berdasarkan besarnya gitu. Nah, terus kita juga bisa pakai gambar ini tuh buat ngecek udah matang atau enggak gitu loh, Raf. Jadi nggak warna itu kayak tadi kan. Kalau tadi kan kita melihat tulisan dari perbedaan warna ya, hitam putih. Ini juga bisa lihat dari gray levelnya gitu. Jadi kalau si daging sapinya tuh udah abu-abu gitu, ini udah rotten nih gitu.
Ya, kebayang ya. Nah, cobain deh. Nah, ini tuh kasus beneran, liatin. Di sini dia bilang dia pakai 1896 data. Dibagi 1500 jadi data latih, 380 jadi data uji. Di mana rasionya 80-20. Akurasinya 97% katanya gitu. Nah, kan Kak Cika baca gitu ya. eh Kayak gimana gitu. Oke. Dan seterusnya gitu ya. Nah, Kak Cika tunjukin dulu gitu ya. Oh, bla 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 gitu ya. Lah, oke, ini bagus sih sebenarnya. Cuman dia tuh nggak nunjukin codingnya, jadi Kak Cika teh agak agak curiga nih. Bukan curiga sih, maksudnya kurang lengkap aja. Nah, oke. Ini pendahuluan dulu ya. Nah, kan dia bilang datasetnya diambil dari sini, Raf. Kita ngintip yuk. Oke, kita lihat datanya. Kan kita tuh adalah, kita ada data scientist. Kita lihat ya datanya. Oke. Oh, datanya segini banyak nih. Ada gambarnya nih. Nah, problemnya gitu kan ya. Kak Cika selalu bilang kan, kalau misalnya kita mau machine learning, problem pertama adalah apakah data yang mau kasus yang kita mau pakai machine learning itu emang perlu di machine learningin? Apa nggak cuman bisa pakai rumus atau metode lain? Satu. Kedua, datanya ada nggak gitu. Nanti kalau datanya nggak ada, yang nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau udah ada data, mulailah kita pusing menganalisis kan. Tapi datanya tuh kayak gini, Raf. Jadi ini kita punya sekian ribu data itu daging yang seger gitu ya. Tapi ini kayaknya kayaknya nih datanya cuman 1 hari gitu, yang misalnya 1 hari, oh dia ngecek ya misalnya sekian waktu tuh dia masih seger atau enggak, besoknya dia ambil nih udah spoiled nih. Yang spoiled itu kayak gini, jadi dia udah lebih abu-abu, liatin tuh Raf. Kelihatan nggak sih datanya kayak gini ya? Udah lebih abu-abu lah, udah lebih, coba lihat tanggalnya deh. Kalau tadi kan yang masih fresh itu 16 Oktober 2017 ya. Yang spoiled itu 17 besoknya. Besoknya tuh udah mulai jelek gitu ya. Tapi kebayangkan maksudnya ini datanya ada di sini ya. Datanya bentuknya gitu. Tapi kan kita harus selalu punya label gitu loh, Raf. Jadi kalau kita mau lihat dataset ya harus diperlabel. Jadi ini kan labelnya fresh sama enggak kan. Jadi 2 kan labelnya. Nah, setiap label itu harus dibagi ke train sama test. Selalu gitu. Oke. Udah ya, kita lihat lagi. Oke, dia ternyata pakai dataset dari situ. Oke. Dah bla 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 gitu ya. Oh, ini proses yang kita lalui kemarin-kemarin. Kita udah kayak gini loh, Raf. Kita udah data selection udah, processing udah, transformation udah, data mining belum tepat ya, tapi ya belum banget lah, tapi oke lah. Evaluation udah. Nah, sekarang dia pakai algoritmanya apa, Raf? Gray level co-occurrence matrix kan gitu. Tapi intinya apa? Kalau gambar mah yang dianalisis mau apa lagi sih, pasti pixel kan? Nah, metodenya itu adalah dia akan ngecek keabuan gitu ya, keabuan suatu pixel dan tetangga-tetangganya gitu loh, Raf. Jadi, tapi ya si metode ini tuh cuman ngecek 4 sudut aja gitu. Tapi ini banyak dipakai ya. Kita bisa analisis sih kenapa ya kayaknya GLCM sih gitu. Kenapa nggak semua sudut? Mungkin kayak sampling gitu supaya nggak terlalu susah gitu. Jadi kayak gini dia akan ngecek. Jadi setiap kebayang nggak Raf? Jadi dia itu mengandalkan hubungan spasial antar pixel. Maksudnya apa? Jadi dia mau ngecek ya, misalnya ada 1 pixel, dia ngecek sebelah gua abu-abu nggak ya? Nanti sebelahnya dia ngecek juga sebelah gua abu-abu nggak ya? Tapi dihitungnya tuh cuman interestnya tuh cuman yang ke 45, 0, 45 sama 90 aja gitu. Karena nggak tahu lah, mungkin teorinya sebarannya gitu atau gimana gitu. Nah, oke, sampai situ clear nggak Raf? Logiknya gitu. Oke ya. Jadi antar pixel mengecek tetangganya, lu abu-abu nggak sih? Gitu. Jadi kalau banyak abu-abunya kita udah jelek nih gitu. Terus apa yang dilihat parameternya? Yang dilihat itu kontrasnya gitu. Sekontras apa? Magnitudenya tuh seberapa gitu ya keabuannya. Terus kesamaan kumpulan pixel tuh kayak gimana sama entropinya gitu atau perubahannya tuh berapa besar gitu.
Jadi kan kayak kontras bisa dilihat dong, misalnya, eh, kontrasnya tinggi atau rendah gitu. Itu mau lihat tingkat keabuan. Energi itu gimana keseragamannya gitu. Apakah pikselnya mirip gitu atau tiba-tiba berubah warna. Terus hubungan antara pikselnya gimana? Itu homogeneity. Terus entropi itu gini loh, Raf. Kalau di di teori informasi, entropi itu gini, Raf. Misalnya gini, entropi itu adalah tingkat informasi gitu ya. Kayak misalnya kalau kita udah sering dengar misalnya, inflasi nih, apa misalnya, ekonomi lagi jelek lah, itu tuh entropinya rendah karena kita udah sering tahu gitu. Tapi misalnya gitu, besok-besok ada cerita misalnya, eh Donald Trump jadi pemain basket gitu misalnya, atau apapun yang sesuatu yang nggak mungkin gitu misalnya. Nah, itu entropinya besar tuh karena tidak terduga. Nah, sama si entropi ini juga dipakai di gambar gitu ya. Kalau misalnya si gambar itu kan biasanya kan merah kumpul sama merah, abu sama abu gitu ya. Tapi kalau misalnya merah abu gitu ya, itu tuh artinya ketidakpastiannya tinggi. Nah, itu entropinya tinggi. Kelihatan kan? Jadi kalau gambarnya itu entropinya rendah, itu lebih terprediksi gitu bahwa konsisten nih gitu. Tapi kalau misalnya acak, nah itu tuh berarti entropinya tinggi. Kalau kalau rapih itu berarti entropi rendah. Kayak checkerboard gitu. Kayak apa sih? Papan catur itu entropinya rendah apa tinggi, Raf? Rendah kan kalau misalnya lihat baju kotak-kotak ya udah tahu gue polanya kotak-kotak. Tapi kalau batik, nah itu entropinya tinggi tuh karena agak susah. Kecuali misalnya apa ya? Misalnya apa sih? Kan ada pola batik yang gitu, yang gini gitu ya. Nah, itu entropinya rendah. Oke, sampai situ oke ya. Ini contoh yang Kak Cika menjelasin. Oke, sekarang ini Kak Cika sederhanakan. Random forest gitu ya. Kalau tadi kan Raf lihat kan yang CNN itu kan ada proses konvolusi convolution pooling. Nah, kalau ini dia punya dataset ya. Datasetnya kan gambar. Dia lihat pixelnya kan. Nah, si pixel itu disederhanakannya gini lah. Si dataset ini masuk ya. Terus dia dimasukin ke dalam beberapa kemungkinan gitu ya. Kayak gimana ya? Kalau Kak Cika boleh gambarin pakai analogi aja. Misalnya Raf punya hutan. Ada banyak pohon gitu. Terus Raf pilih pohon-pohon secara acak gitu. Nah, pohon mana nih gitu yang hasilnya paling bagus gitu. Makanya disebutnya random forest. Nah, random forest tuh boros karena dia harus bikin hutan dan dia harus bikin pohon gitu. Pohon itu sebenarnya apa? Pohon itu tuh kayak matriks pola gitu. Jadi kayak pohon ini kok bagus ya, atau si tree ini tuh kok bagus ya si matriksnya dia bagus gitu. Nah, yang menjadi hebat dari random forest itu karena dia effortnya gede gitu, Raf. Jadi dia bikin beberapa possibility, diambil yang terbaik gitu. Kalau CNN kan enggak ya gitu prosesnya gitu ya, beda ya. Maksudnya emang kasusnya beda lah. Tapi random forest tuh effortnya gede. Jadi dia bikin hutan, udah gitu pilih pilih pohon, udah gitu pilih yang paling bagus gitu. Maksudnya paling bagus tuh sama dia di majority atau di rata-ratain. Itu kayak apa ya? Kayak misalnya gini. Raf suka tahu nggak misalnya kenapa kalau lomba ada jurinya banyak gitu kan biar fair. Kalau jurinya cuma satu, ya nggak fair dong. Kalau jurinya tiga, misalnya jurinya misalnya kayak apa ya Indonesian Got Talent gitu. Jurinya tiga, musisi semua itu juga nggak fair gitu. Misalnya jurinya tiga harus beda-beda, misalnya yang satu artis, yang satu musik, yang satu dancer gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini kelihatan nggak, Raf? Jadi pohonnya tuh beda gitu. Jadi mereka punya approach yang berbeda. Kenapa pakai random forest? Karena kita pingin dapat konfigurasi yang optimal gitu. Ya kayak kalau penjurian ya gue maunya paling fair ya. Kayak misalnya gini, Raf suka nonton film, aduh Kak Cika tuh suka film ya. Nggak tahu Raf udah nonton belum? Film Indonesia tuh yang bagus ada judulnya namanya Mencuri Raden Saleh gitu. Itu bagus Raf, nonton deh.
Si yang main si itu si siapa si Dilan si siapa sih namanya? Nah itu bagus tuh oh film Indonesia bagus ya. Nah di situ itu ceritanya tuh dia meniru lukisannya Raden Saleh gitu. Terus ada satu orang yang Raf tahu kan kalau di museum tuh kan suka ada kuratornya gitu. Ada mbak-mbak yang bisa mengkurasi, dia tahu ini asli atau nggak asli, ini asli atau nggak asli. Nah di film itu tuh kuratornya cuma satu gitu. Jadi dia yang cuman polisi juga cuma manggil dia gitu. Bodohnya tuh ini polisi gimana sih? Jadi kebayang nggak sih Raf, misalnya Raf jadi kurator gitu. Raf bisa membedakan lukisan palsu sama asli. Kan kalau kita mau nipu bisa misalnya bilang aja nih palsu, ya ini asli. Asli gue tilep, gue jual gitu. Bilang ke polisi ini yang asli Pak, masukin aja ke Museum Nasional. Yang di Museum Nasional palsu, yang asli kita embat, kita jual gitu. Nah itu tuh nggak fair harusnya. Kuratornya ada 3 nih kayak Random Forest gitu. Nanti mereka harus independen gitu, jangan 3-3-nya disogok gitu. Independen dari mana, lu lihat nih ini asli apa palsu? Kata 2 palsu, kata 1 asli. Ya, berarti yang palsu nih gitu. Ya gitu ya, yang palsu kalau misalnya 2 yang bilang asli berarti asli, kalau 3-3-nya bilang palsu ya udah berarti palsu gitu. Kebayang ya logiknya gitulah kira-kira. Ya dia pakai Random Forest. Random Forest tuh bagus, kekurangannya adalah ngabisin resource dan lama sekali gitu ya. Ya prosesnya lama, tapi ya udahlah gitu ya. Nah ini tuh kayak yang tadi kita lihat tuh Raf, yang kata Kak Cika apa namanya? Eh apa sih kok jadi lemot? Tadi ntar hold on. Where is our code? Cross correlation. Ravana ingetin. Ya itulah yang ngecek misalnya dia nebaknya salah. Oh, confusion matrix. Astagfirullah. Confusion matrix. Nah, nilai akurasinya kan bisa dihitung tuh precisionnya dari ke pengacuannya dia yang benar ditebak sama yang true positif gitu, yang positif. Ini tuh berarti apa? Yang positif ditebak positif ditambah yang positif ditebak negatif. Yang negatif ditebak negatif dibagi yang positif disangka negatif ditambah yang positif gitu lah gitu ya. Nanti precision bisa dihitung, recall dan ininya dihitung semua. Oke. Nah, sekarang kan kita pilih datanya. Dia bilang, oke, gue ambil datanya nih gitu. Ini yang tapi ini Kak Cika agak pusing deh. Kayaknya yang fresh malah yang kanan, apa gue yang juling sih, Raf? Kayaknya yang A malah yang udah basi deh. Atau gimana sih? Gak ngerti dah. Kayaknya ini lebih seger ya, lebih merah. Ini 17 enggak deh, tapi kalau dari tanggalnya bener, tanggalnya berarti ini sehari sesudah ya, lebih basi ya. Banyak banget sih dibasiin, sayang banget. Kan bisa dibikin gulai. Nah gitu ya, Raf. Nah, sekarang Kak Cika liatin Raf. Nih ya, kalau secara kasat mata ya oke lah. Tapi kan kalau udah resolusinya kecil, mesin lebih bisa membedakan karena dia bisa. Tapi ini berarti apa, Raf? RGB kan ini. Ini berarti channelnya 3 nih. Ini nggak mungkin grayscale dong, ada merah gitu. Terus Raf lihat deh. Ini datanya berarti 300 kali 300 pixel nih. Ya kan? Gede ya. Nah, ini tuh tadi sama Kak Cika belum diterima papernya karena Kak Cika pingin lihat gimana dia prosesnya gitu. Maksudnya emang lu kagak ini gitu tuh kan berarti 300 kali 300 pixel kan. Lu gimana processing RGB-nya sih gitu. Maksudnya channelnya gimana processing matriksnya, terus masukin ke modelnya tuh kayak gimana gitu. Itu yang Kak Cika perlu tahu. Tapi dia belum. Oke ya. Nah, oh ini Raf ternyata lupa Kak Cika dia dirubah jadi grayscale. Nah, oke, ini contoh makanya Kak Cika jadi contoh tuh karena bagus. Nih ya. Kan kalau misalnya bisa nggak Kak misalnya dianalisis dengan RGB bisa. Tapi ada kasus yang kalau dia di grayscale-in juga tetap bisa. Nah, kenapa sih kasus ini bisa di grayscale, Raf? Karena yang mau kita lihat kan derajat keabuan ya. Jadi kalau berwarna terus kita jadiin abu, sebenarnya nggak masalah selama kita masih dapat derajat keabuannya gitu loh. Kalau misalnya gini,
Misalnya apa ya? Misalnya apa? Misalnya gini, apel matang sama nggak matang. Nah, itu tuh kalau di grayscale bisa nggak ya gitu? Bisa juga sih kali kalau kelihatan polanya. Misalnya kalau matang lebih merah, kalau di grayscale jadi lebih abu atau gimana itu sebenarnya juga bisa. Tapi sense-nya tuh kalau data kita mencoba menyederhanakan si inputnya. Soalnya kalau inputnya nggak sederhana, kita nggak bisa ngetrain dia dengan banyak data gitu. Karena terlalu berat. Udah ya, ini jadiin abu. Liatin. Oh, dia jelasin nih. Lihat, dari red, green, blue atau BGR, kita rubah jadi grayscale. Oke? Ini berubah gitu ya. Nah, terus dinormalisasi, Raf. Tapi dia kok di crop ya, sama dia di crop. Tapi kok dia itu sih, nggak ada codingnya, Kak Cika kesel sih. Tapi bagus juga sih ngejelasinnya. Nah, liatin. Sama nggak, Raf, sama yang tadi? Nih. Dia dinormalisasikan dari grayscale jadi black and white gitu. Nah, which is emang bisa ya? Bukannya tadi kita mau cari homogeneity begitulah, kita lihat ya. Akhirnya hasilnya gitu ternyata bisa gitu ya menurut dia. Cuman Kak Cika nggak tahu ya, dia klaimnya gitu. Hasil ekstraksinya tuh setelah dirubah dinormalisasi jadi black and white, kita bisa lihat kontrasnya segini, energi segini, homogeneity-nya segini, entropi segitu, sesuai rumus. Raffi lihat rumusnya. Nah, bandingin sama kalau dia basi, Raf, liatin. Kontrasnya tuh kalau segini, range-nya, itu dia masih fresh. Tapi kalau udah di bawah itu, maka dia udah spoiled. Berarti kan Raf bisa ngebayangin nggak secara logik ya kalau kontras? Kan kalau dia makin busuk kan makin abu ya. Berarti kan makin nggak kontras. Kalau dia makin seger, makin merah kan. Berarti makin kontras dong merahnya sama abunya gitu. Jadi make sense gitu ya. Kalau energi mah nggak tau lah gitu ya. Energi ya udahlah, homogeneity juga ini lebih homogen karena lebih abu-abu kan. Kalau yang fresh itu masih ada merahnya, jadi nggak terlalu homogen. Entropinya kurang lebih sama lah, tapi bisa dilihat detailnya gitu ya. Oke. Nah, sama dia dijalanin, terus dia data mining itu ngecek ya. Oh, data mining itu cuma ngelihat aja sih. Ada berapa ininya ya, distribusi datanya. Nah, ini evaluation-nya, Raf. Akurasinya 97% menurut dia. Nah, kalau kita lihat hasil analisisnya pakai confusion matrix, dia itu bisa dengan baik memprediksi, cuman ada yang harusnya busuk disangka fresh, ada 6, yang harusnya fresh disangka busuk ada 5. Tapi which is oke lah. 97% masih bagus. Tapi kan Raf kebayang ya, maksudnya that's how it works gitu di machine learning, dan ini datanya gitu. Jadi kan makanya Kak Cika bilang banyak banget tuh yang pengen Kak Cika cobain gitu, kayak gue pengen deteksi ya itu Raf misalnya bisa, tapi kan nggak ada datanya. Nyari di Kaggle ada sih data. Tunggu ya, Kak Cika tuh pengen gini, coba tunggu. Kaggle ya, tunggu. Kaggle ya. Kaggle misalnya apa? Bakteria ya. Ya, misalnya ini ya. Tunggu. Tuh kan kayak gini, Raf. Harusnya kan tapi kan harus punya datanya gitu. Kalau kita punya data bakteri kan, misalnya kita mau analisis gitu, kayak misalnya, oh ada makanan gitu atau ada air, tuh dicek. Ini ada komposisi bakterinya kayak begini nih gitu. Dia kira-kira bahaya atau enggak gitu. Coba ya. Tapi kok isinya CSV ya? Kenapa ya datanya gitu ya? Bukan gambar berarti. Oh, DNA-nya, Raf.
Astaga, dia pakai ATGCT, ATGCT. Ah, gak usah kayak gitu banget, Bang. Gak, jangan main DNA. Gue pengen gambar. Tunggu ya, bentar. Kemarin kok Kak Cika nemu ya? Cobain ya. Ya, please, tapi jangan yang serem-serem, suka geli. Sama aja. Ya kayak gini. Tuh kan dilihat, dia dibikin scars gitu, nggak high resolution juga berarti bisa. Gitulah ya. Oke, nantilah kita bermain-main lagi. Nah, mana tadi? Oke, Kak Cika tadi udah ini mau Kak Cika kasih raf dulu ya. Di sini dulu ya nanti. Oke. Nanti Kak Cika kasih ke raf lagi deh. Ingetin. Itu ya bakteria. Dah, kalau raf mau save dulu. Oh, hold on. Hold on, hold on, hold on, hold on. Tadi ini. Nah, ini nggak ada. Nah, untuk next-nya, ini apa sih? Oh, ini pakai CNN sih tetap. Ini handwriting, AR handwriting. Jadi kayak kita gini, terus dia bisa lihat dia rekod berdasarkan pergerakan tangan kita. Oke ya, sekarang. Nah, next. Kak Cika mau ngajakin Prof ngerjain yang ini, face. Tapi, nah, tunggu ya. Eh, Nah, face itu banyak ininya, Raf, algoritmanya. Tapi yang tercepat itu pakai Haar Cascade gitu ya. Nah, Kak Cika nanti mau ngajak Raf. Aduh, mana ya yang itu? Oh ya, nggak ada yang, enggak, ada yang simple banget yang mirip-mirip gitu. Tapi lupa ya di mana ya. Bukan ini. Coba ya. Face recognition. Ada George Bush. PC. Karena kita cek buat next ya. Tapi Kak cari dulu ya. Saya jika mau nggak ada di sini kabar ya. Tapi lupa naruhnya biasalah udah. Iya iya iya. Maaf, aku lagi buka banyak ya, sabar. Pakai PCA ya, bukan kayaknya ini deh. Tapi nggak tahu, kita cek. Ini apa? Oh, infection udah. Wow, ini gila banget. Enggak ini. Yang nggak ada yang simple waktu itu di mana yang gue pakai ya? Coba ya. Datasetnya nggak yang ini. Oh, ngerti. Kalau nggak salah itu pakai ini deh. Tunggu, Raf. Sabar ya. Face recognition with logistic regression. Google. Tuh kan breast cancer juga bisa tahu pakai gambar. Wah, ini logistic regression. Ya, Kak Cika mau ngajakin Raf pakai logistic regression aja. Tapi yang itu nggak ketemu ya datasetnya. Pusing. Oke, Ntar, hold on. I know that I have to go. Hold on. Oke, gue mana ke go? Oh, ini. Face detection. Dataset George Bush.
Kayaknya MNIS dah, Kak Cika lupa deh. Ah, bentar ya, Raf. Hah, tunggu. Soalnya itu tuh bagus, mau tunjukin ke. Oh my God, ini apa? Ada PI-nya nggak? Ada IPYNB-nya nggak ada? Oh, ya udah deh, ini deh. Ini dulu ya. Nanti Kak Cika cariin dulu ya. Nah, ini Raf, Kak Cika mau nunjukin ini juga. Nih ya, Raf. Si Amnes tuh punya dataset ya. Kayak gini juga bisa loh, Raf. Jadi ini tuh baju gitu. Maksudnya kan kalau tadi kan huruf ya, apa namanya? Tulisan tangan. Ini yang Kak Cika bilang, dia bisa bedain juga nih kayak sepatu, tas gitu ya. Dan ini grayscale dia bisa gitu. Datasetnya tapi udah ada. Nah, ini juga menarik nih. Cuman kalau Kak Cika lebih pengen yang gambar, cuman nggak tahu di mana ya, lupa. Jadi ada pemimpin-pemimpin dunia deh, ada siapa-siapa. Ini deh. Ini Raf. Oh ya, habis ini kita udah nih. Kak Cika juga ada kelas lagi. 3 menit, sabar. Nah, ini SVM. Besok ya. Ini Raf, liatin. Nih, nanti Kak Cika ajarin SVM. Liatin. Ini menurut Raf burem gak sih? Liatin. Ini burem banget kan? Ya, Maksudnya, yang bawahnya buram. iya blur banget ya. Yang itunya mah agak kelihatan. Ini kan masih kelihatan ya, masih oke. Nah, kita tuh nanti kita coba pakai eigen faces. Nah, eigen faces itu kayak gini, Raf. Jadi yang mau Kak Cika jelasin ya, dia kalau tadi kan misalnya kita lihat dari komposisi korelasi antara warna pixel satu sama pixel yang lain ya. Raf tuh pernah belajar ini nggak, Raf? Kalau di tingkat 1 tuh kita belajar eigenvalue gitu, yang kayak matematika teknik lah, yang matriks misalnya ditranspose terus ada eigenvalue, ada eigen apa gitu. Nah, ini tuh caranya ya pakai eigen itu. Jadi dia ngelihat ya kayak misalnya ini korelasi vektornya atau korelasi nilai-nilai matriksnya tuh untuk wajah orang ini tuh kayak gimana gitu. Jadi bagi kita mah burem, bagi dia mah ini tuh representasi fitur gitu. Jadi bagi si mesin ini, gue ngerti nih kalau polanya gini si Bush nih, kalau polanya gini si Blair nih. Bagi kita kan buram, bagi dia itu malah make sense gitu. Nah, yang Kak Cika mau tunjukin ke Raf tuh representasi ya, yang kita pahami gitu, kayak kalau orang ngebedain warna, kalau orang ngebedain wajah gitu sama mesin nggak sama ih. Nah, kelebihan sama kekurangannya tuh gini, ada hal yang mesin nggak bisa, kayak misalnya mesin tuh nggak tahu depth, dia susah tuh membedakan kedalaman gitu ya, kecuali dia punya 2 sudut pandang. Orang bisa gitu ya, tapi ada data yang orang tuh nggak kelihatan, Raf, nanti ya kalau misalnya Kak Cika nemu contoh yang unsupervised gitu ya, si mesin tuh bisa lihat pola gitu, kayak misalnya ada tahu korelasinya antara banjir dengan misalnya ya kepemilikan mobil di kota itu misalnya gitu. Kok ada sih gitu? Kata si mesin udah kelihatan dari datanya gitu. Lu kan nggak lihat gitu, karena kalau gua mah ngeliat angka, lu kan ngelihatnya visual dan angka juga nggak akan kebaca sama lu kan gitu. Jadi itu yang kita perluin. Nah, ini nih yang nanti Kak Cika mau jelasin ke Raf, si PCA ini apa ya, bedanya apa gitu. Bagaimana cara kita memahami data itu gitu. Ini ketemu akhirnya. Begitu ya, Raf. Oke, pas tuh jam 8. Cika pas ada kelas lagi. Raf, thank you so much ya. Ya, Ada pertanyaan dulu nggak? aman. Sumpah kamu Aman. aman. Oke lah. Kak Cika nggak ngaco kan ngejelasinnya? Maksudnya bisa. Enggak, bisa Oke. lah. Raf, nanti Kak Cika kirim ya yang link yang tadi ke Sip. chat ya. Makasih ya, Raf.
Ya, sama-sama. Selamat malam, dadah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.